Manusia membutuhkan komunikasi untuk membantu kelangsungan hidup. Salah satunya dengan menggunakan bahasa sebagai alat komunikasi. Bahasa merupakan alat komunikasi yang paling efektif dalam menyampaikan pesan, pikiran, perasaan, dan tujuan kepada orang lain, serta memungkinkan untuk menciptakan kerjasama antar manusia. Sehingga peran bahasa menjadi sangat dominan dalam berbagai aktivitas keseharian manusia. Pada materi pembelajaran interaksi sosial hari ini, kita akan membahas tentang mengapa kita berkomunikasi dan bahasa yang digunakan ketika berkomunikasi dalam kehidupan sehari-hari. Komunikasi merupakan perbedaan suatu makna melalui suara, tanda, bahasa tubuh, dan simbol. Pada proses komunikasi, manusia memiliki dua cara berkomunikasi, yaitu secara verbal dan nonverbal. Berkomunikasi secara verbal biasanya dilakukan dengan menggunakan alat atau media baik berupa lisan maupun tulisan. Sedangkan berkomunikasi secara nonverbal biasanya dilakukan dengan menggunakan media berupa simbol, contohnya seperti tanda lalu lintas, yang kemudian diterjemahkan ke dalam bahasa manusia. Jadi, komunikasi tidak hanya terbatas pada bahasa verbal, melainkan juga pada bahasa non-verbal yang dapat dilihat pada pola komunikasi melalui bahasa tubuh, ekspresi wajah, dan suara-suara non-linguistik. Berkaitan dengan hal itu, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, komunikasi diartikan sebagai pengiriman dan penerimaan pesan atau berita antara dua orang atau lebih sehingga pesan yang dimaksud dapat dipahami. Dalam hal ini, berkomunikasi baik secara lisan ataupun tulisan, konteks utama yang perlu diperhatikan oleh penutur adalah tujuan berbahasa dapat tercapai atau mencapai tujuan. Komunikasi dalam kehidupan sehari-hari sangatlah penting. Manusia tidak dapat menghindari berbagai macam bentuk komunikasi, karena dengan berkomunikasi, manusia dapat membangun relasi yang dibutuhkannya sebagai makhluk sosial. Berkomunikasi akan memungkinkan manusia untuk menanggapi, menyusun, dan mengungkapkan segala sesuatu yang ada di sekitarnya sebagai bahan komunikasi. Nah, setelah mendengar penjelasan mengenai komunikasi dan alasan mengapa manusia berkomunikasi, menurutmu apa yang mendorong manusia sehingga ingin berkomunikasi dengan manusia lainnya? Tentunya, kita berkomunikasi untuk menyatakan dan mendukung identitas diri, serta untuk membangun kontak sosial dengan orang-orang di sekitar kita. Selain itu, untuk menjawab pertanyaan tadi, menurut teori dasar biologi yang menyebutkan bahwa adanya dua kebutuhan yang mendorong manusia untuk berkomunikasi, yaitu yang pertama adalah kebutuhan untuk mempertahankan kelangsungan hidupnya, dan yang kedua adalah kebutuhan untuk menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Bahasa dan komunikasi memiliki hubungan yang sangat erat. Hubungan keduanya tercermin dalam pengertian bahasa menurut rumusan linguistik dan tinjauan komunikasi, yaitu bahasa sebagai alat atau media komunikasi yang digunakan oleh manusia dalam berinteraksi dengan sesamanya, sesuai dengan tujuan dan fungsi bahasa itu digunakan. Sebagai manusia yang hidup di muka bumi, pastinya mempunyai bahasa yang digunakan untuk berkomunikasi, bahkan memiliki ragam yang bervariasi. Berkaitan dengan bahasa yang bervariasi, tahukah kamu bahasa lisan yang berbeda antar daerah satu dengan daerah lain disebut dengan apa? Bahasa lisan antara daerah satu dengan daerah lain yang berbeda disebut dengan dialek. Itulah mengapa, guna menyatukan bahasa di masyarakat dari beberapa daerah, diperlukan bahasa nasional. Berkaitan dengan hal itu, fungsi bahasa sebagai alat komunikasi manusia mencakup 5 fungsi dasar, yaitu fungsi ekspresi, fungsi informasi, fungsi eksplorasi, fungsi persuasi, dan fungsi entertainment. Fungsi tersebut digunakan dalam berbagai lingkungan, tingkatan, dan kepentingan yang beraneka ragam. Misalnya, komunikasi ilmiah, komunikasi bisnis, komunikasi kerja dan komunikasi sosial, serta komunikasi budaya.